Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli Wai Ramadan, NIM digit terakhir 034 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, kita ke pengertian jaringan komputer dahulu. Jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara berupa kabel maupun tanpa kabel, yang biasa kita ketahui nirkabel. Selanjutnya, pengertian jaringan komputer. Sistem terdistribusi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi, yang merupakan lawan kata sentralisasi, yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, bagian menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Contoh penerapan jaringan terdistribusi yaitu satu server melalui hub menuju ke banyak workstation atau klien, sedangkan jaringan komputer terpusat, setiap klien akan melalui satu database cabang yang menuju ke database pusat. Jadi, beberapa klien dinaungi oleh salah satu database cabang. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Komputer dengan komputer dalam jarak yang sangat dekat. Berikutnya LAN, Local Area Network. Cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Berikutnya MAN, Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah yang mencapai 5-50 km. Selanjutnya WAN, Wide Area Network, jaringan telah mendunia atau internet. Gambaran jaringan. Jaringan di sini tergambarkan sebagaimana besar skala jaringan mulai dari PAN, LAN, MAN, sampai WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini perbedaan internet dan intranet. Internet adalah jaringan publik global dengan jutaan perangkat yang saling terhubung, sedangkan intranet adalah jenis internet yang digunakan secara pribadi. Ini adalah jaringan pribadi sehingga siapapun tidak dapat mengakses intranet. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain atau infrastruktur. Yang berikutnya, jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Berikutnya, topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh. Bisa disimak gambarnya. Untuk kelebihan topologi mesh, yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak, kemudian tidak berjalur pada saat proses pengiriman data, bandwidth yang cukup lebar, teknik security yang baik pada topologi ini. Untuk kekurangan topologi mesh sendiri, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu per satu antar PC komputer dan memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, topologi STAR. Kelebihan dari topologi ini lebih mudah untuk menginstal, lebih sedikit jumlah kabel yang dibutuhkan, lebih murah, lebih kuat, dan deteksi kesalahan mudah karena ring dapat dengan mudah diidentifikasi. Untuk kekurangan pada topologi STAR sendiri, jika hub mati semuanya turun, tidak ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub. Dan
Hub membutuhkan lebih banyak sumber daya dan pemeliharaan rutin karena merupakan sistem pusat topologi bintang atau star. Selanjutnya, topologi bus. Kelebihan pada topologi bus sendiri mudah dipasang karena kabel harus dihubungkan dengan kabel backbone. Dan lebih sedikit kabel yang dibutuhkan daripada topologi mesh dan star. Untuk kekurangannya sendiri, sulit dalam mendeteksi kesalahan, tidak terukur karena ada batasan berapa banyak node yang dapat Anda hubungkan dengan kabel backbone itu sendiri. Berikutnya, topologi ring. Untuk kelebihannya, mudah untuk menginstal dan mengelola lebih mudah, seperti menambah atau menghapus perangkat dari topologi, hanya 2 tautan yang perlu diubah. Untuk kekurangannya sendiri, kegagalan link dapat menyebabkan kegagalan seluruh jaringan karena sinyal tidak akan bergerak maju karena kegagalan tersebut, dan masalah trafik data karena semua data beredar dalam ring. Berikutnya ada topologi hybrid. Untuk kelebihan pada topologi ini, kita dapat memilih topologi berdasarkan kebutuhan, misalnya skalabilitas. Perhatikan maka kita dapat menggunakan topologi star sebagai pengganti teknologi bus. Kita dapat menghubungkan jaringan komputer lain dengan jaringan yang ada dengan topologi yang berbeda. Untuk kekurangannya sendiri, mendeteksi kesalahan sulit dilakukan, pemasangannya sulit, desain rumit sehingga perawatannya tinggi sehingga mahal. Jadi topologi hybrid ini biasanya digunakan untuk menggabungkan topologi satu dengan topologi yang lainnya, dan ini jarang dilakukan. Untuk selanjutnya, pembagian jaringan menggunakan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network, yang merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer yang lain. Diperlukan penghubung berupa jaringan kabel jaringan. Untuk yang selanjutnya, jaringan nirkabel atau wireless merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Yang selama kita lakukan sekarang itu beberapa banyak menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Yang selanjutnya, jaringan berdasarkan sasaran casingnya ada unicast, multicast, dan broadcast. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.